Hai semuanya. Jadi di video kali ini saya vlog masak lagi. Masak dari daging sapi, namanya semur daging kentang goreng. Sering bikin semur daging ini setiap hari lebaran Idul Adha, Idul Fitri, atau mungkin acara keluarga. Dan kali ini bikinnya karena keinginan, pengen sekali mau makan, jadi sekalian konten. Nah, di sini kalian lihat saya pakai kentang goreng dan ini sangat enak sekali, manis gurih, pakai santan kental. Bagaimana cara aku membuatnya? Yuk ikuti terus videonya ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe, like video ini, dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari videoku selanjutnya. Daging sapi sebanyak 1 kilo dan ini saya mau presto selama 15 menit sampai 20 menit. Dan kalian lihat di sini masih banyak sekali lemak-lemaknya. Daging ini hanya saya cuci bersih saja, tidak perlu lagi menghilangkan lemaknya, langsung saja di presto. Setelah dagingnya dicuci bersih, masukkan ke dalam presto, tambahkan air secukupnya dan tambahkan daun salam dan jahe. Jahenya saya geprek seperti ini. Nah, kita tunggu selama 15 sampai 20 menit. Dan di sini saya pasang alarm. Nah, ini sambil menunggu alarmnya bunyi, saya siapkan bahan-bahannya. Dan ini ada bawang merah sebanyak ini. Dan bawang merah ini saya bahagi dua, sebagian untuk bawang goreng dan sebagiannya untuk bumbu halus. Nah, seperti ini. Dan ada bawang putih, kemiri, dan jahe. Jahenya sebanyak 1 ruas seperti ini, dan jahenya ini dihaluskan juga bersama bawang. Kemudian tomat sebanyak 3 buah, daun salam. Kalian juga boleh pakai daun salam yang masih segar, dan di sini saya hanya punya daun salam yang sudah kering. Dan pala bubuk secukupnya seperti ini. Dan rica keriting secukupnya. Kalian juga boleh tambahkan rica kecil yang pedis. Tambahkan lada secukupnya, saya pakai lada putih. 1 bungkus santan kental seperti ini yang ukuran 65 ml untuk 1 kilo daging. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah disiapkan semua. Lanjut, semua ini kita mau haluskan. Di sini ada bawang yang sudah diiris. Ini untuk penggorengan pertama sebelum menumis bumbu yang dihaluskan. Dan ini bawang merah yang mau dihaluskan. Di sini saya pakai blender untuk menghaluskan bumbu. Masukkan bawang merah, kemiri, dan juga jahe, bawang putih. Dan tambahkan secukupnya air. Dan ini hasilnya setelah di blender. Blender lagi rica keriting dan juga tomat. Tambahkan secukupnya air. Dan ini hasilnya setelah di blender.
Dan ini daging sapinya sudah selesai di presto. Ini hasilnya setelah di presto, lemak-lemaknya jadi mengecil dan ini mau dipotong-potong kecil dan lemaknya dibersihkan. Dan lanjut, ini tahap memasaknya. Pertama, siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya dan pastikan minyaknya sudah panas ya. Kemudian masukkan bawang merah yang sudah diiris tadi. Ini saya mau goreng bawangnya sampai berubah kecoklatan sedikit begitu, atau sampai aroma bawangnya itu keluar. Mantap sekali. Kalau sudah masak, sudah berubah kecoklatan, sudah ada aroma-aromanya begitu, lanjut masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tapi bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri dan jahe yang tadi sudah di blender. Siapa di sini yang suka makan bawang goreng? Hayo, saya adalah salah satu orang yang suka sekali dengan bawang goreng. Apa-apa pakai bawang goreng. Rasanya kayak mantap, lengkap sekali makanan kalau ditambahkan dengan bawang goreng merah. Dan ini sedikit agak kecoklatan, aromanya sudah mulai keluar begitu. Dan ini boleh sudah kita memasukkan bumbu halusnya. Dan ini saya mau masak sampai bumbunya sedikit kering, karena kan tadi di blendernya saya tambahkan air, jadi harus tunggu kering sedikit baru mau masukkan lagi rica yang tadi di blender dengan tomat. Dan karena ini mengandung air, jadi harus dikeringkan dulu airnya sedikit. Kalian tidak perlu harus rajin-rajin aduk, nanti mau capek. Kalian tutup dulu sedikit, sebentar saja, jangan lama-lama supaya tidak hangus bagian bawahnya. Kemudian diaduk-aduk lagi dan lanjut ditutup lagi sebentar. Sebentar saja, tutup lagi, buka lagi, kemudian aduk lagi. Pastikan airnya itu sudah betul-betul kering seperti ini. Lalu masukkan bumbu rica yang tadi sudah di blender dengan tomat. Dan lanjut kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini agak kering sedikit saja, tidak perlu lama-lama diaduk. Dan ini saya mau tutup dulu sebentar, tapi jangan lama-lama ya, nanti mau hangus bagian bawahnya. Sebentar saja, kemudian lanjut diaduk-aduk lagi sampai agak sedikit mengering saja. Nah, ini sudah boleh mau diaduk-aduk ulang. Itu kan bagian bawahnya hampir saja mau hangus. Dan kalau sudah seperti ini, masukkan bumbu halusnya, pala halus, lada bubuk, dan daun salam. Ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua. Dimasak sebentar saja. Lanjut, tambahkan lagi minyak goreng secukupnya saja. Dan di proses ini, bumbunya tidak perlu ditutup lagi, dan ini harus diaduk-aduk sampai betul-betul masak atau betul-betul tanak. Nah, ini diaduk-aduk terus, jangan ditinggal-tinggal. Dan apinya di sini saya kecilkan sampai wanginya itu, aromanya itu keluar. Mantap sekali.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat minyaknya sudah keluar dan ini tandanya bumbunya sudah masak. Dan saya masukkan 2 sendok makan gula merah. Saya pakai gula merah yang sudah dihaluskan. Dan tambahkan bumbu kaldu. Saya pakai bumbu kaldu seperti ini. Ini kaldu rasa daging sapi. Dan kalian juga tambahkan garam, micin, lanjut masukkan dagingnya. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong dagingnya. Lemak-lemaknya juga sudah dihilangkan semua. Dan ini lanjut diaduk-aduk sampai tercampur rata. Di proses ini rasanya itu kayak sudah mau dimakan. Mantap sekali. Wangi dagingnya itu sudah keluar. Mantap. Kalian coba ya. Resep ini sudah sering saya pakai di setiap kali lebaran, karena ini makanan kesukaan Paksu awalnya dan akhirnya saya juga jadi suka. Kemudian ditambahkan secukupnya air. Di sini saya tambahkan air sampai dagingnya itu terendam dengan air. Kemudian saya masak selama kurang lebih setengah jam, 30 menit dengan api yang sedang-sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ditutup selama 30 menit. Dan pastikan sering-sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak hangus. Dan di tahap ini betul-betul sudah terasa sangat lapar. Dan ini sudah sekitar 10 menit dimasak. Dan tambahkan kecap secukupnya. Untuk kecapnya ini sesuai selera saja. Ini saya tidak tahu berapa sendok. Di sini saya pakai kecap merek Sedap warna hijau. Dan tentu setiap kecap itu beda-beda ya rasanya. Dan kalau sudah seperti ini, sudah ya menyala rasanya ini. Dan di sini saya masih terus tambahkan kecap, tambahkan juga garam, penyedap lagi ditambahkan sampai rasa yang saya inginkan. Sampai ke tahap ini masih ditambah lagi kecapnya sampai warnanya ke coklat kehitaman seperti ini, kalian lihat. Dan kalau sudah seperti ini, boleh ya apinya dimatikan. Dan ternyata saya lupa kalau santan kentalnya itu belum masuk. Dan di sini masih harus kasih panas dulu santan kentalnya ini sampai mendidih sedikit, baru dimatikan apinya. Dan ini rasanya Masya Allah, manis dan gurih. Santan yang kental itu menyatu menjadi satu. Dan ini adalah tahap terakhir. Alhamdulillah sudah selesai masak, apinya juga sudah dimatikan. Dan kentang gorengnya di mana? Kentang gorengnya itu setelah disajikan. Jadi kentang gorengnya tidak perlu ditaruh di belangan supaya tidak mudah hancur kalau mau dipanasi lagi. Saya kan buatnya sekitar 1 kilo, jadi untuk makan di rumah itu bisa 2 hari. Dan caraku kentang gorengnya dibikin seperti ini. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini tuh enak sekali, Masya Allah. Kalian coba serius, ini enak asal kalian kasih rasa yang betul-betul pas, kecapnya pas, garamnya, micinnya, dan bumbu kaldunya, gulanya juga, dan semua itu kalau sudah menyatu, mantap sekali. Bumbunya ini biar hanya pakai kentang goreng saja itu sudah cukup, tanpa harus pakai daging, serius, enak sekali.
Dan terima kasih kalian sudah nonton videoku sampai selesai. Pastikan kalian yang belum subscribe dulu ya, dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari videoku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semur daging sapi kentang goreng, rasanya enak, mantap, yuk dicoba.